Investasi bukan asuransi. Tapi kalau Anda membeli asuransi, asuransi adalah sebuah investasi. Hai teman-teman, saya Tom MC Flay, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini saya ingin memberikan Anda ide, strategi, dan juga atas dasar sebuah pertanyaan mengenai perbedaan investasi dan asuransi. Kenapa investasi dan asuransi ini juga menjadi masalah? Karena menurut saya banyak orang yang salah kaprah. Mari kita lihat perbedaan. Anda harus investasi atau beli asuransi. Teman-teman, investasi bukan asuransi. Tapi asuransi adalah investasi. Investasi bukan asuransi. Tapi kalau Anda membeli asuransi, asuransi adalah sebuah investasi. Kenapa demikian? Karena ada perbedaan yang mendasar antara asuransi dengan investasi. Kalau kita pecah menjadi 5 hal, kita pecah menjadi 5 hal. 5 poin besar yang membedakan insurance dan investasi. Yang pertama adalah tujuan. Apa beda tujuan investasi? Apa tujuan dari asuransi? Tujuan investasi adalah agar Anda bisa mengumpulkan sesuatu dengan target tertentu. Misalnya contohnya, Anda boleh punya tujuan berbeda-beda untuk yang namanya investasi. Anda boleh investasi dengan cara menabung, dengan cara membeli emas, dengan cara membeli saham, di mana ketika sudah matang atau ketika sudah terkumpul uangnya, Anda mau beli apa? Mau beli motor, boleh. Mau beli rumah, boleh. Anda mau jalan-jalan, boleh. Jadi investasi tidak membatasi Anda memiliki tujuan tertentu. Tapi kalau Anda membeli asuransi, tujuannya itu sudah pasti. Misalnya contohnya, tujuan saya adalah kalau sakit ada yang bayarin, ya. Tapi Anda tidak bisa setelah Anda sakit uangnya dipakai beli motor, itu nggak bisa, karena uangnya akan langsung dibayarkan ke rumah sakit, ya. Contoh lain, tujuannya adalah pendidikan sekolah, nggak bisa Anda tiba-tiba setelah uangnya keluar, uangnya dipakai untuk barang yang lain, ya. Itu tidak sesuai dengan tujuannya. Atau misalnya asuransi jiwa, tujuannya adalah untuk Anda yang mengalami resiko kematian, tapi Anda belum mati sudah mau mencairkan, ya nggak bisa. Jadi namanya jiwa, ya udah pertanggungannya untuk ahli waris. Nah teman-teman, Anda harus tahu apa tujuan Anda dulu sebelum memilih asuransi atau investasi. Yang kedua adalah hasil. Hasil dari investasi berbeda dengan hasil asuransi. Mari kita lihat perbedaannya apa. Kalau Anda membeli atau membayar sebuah rumah untuk investasi, oke? Yang Anda dapat, hasil yang Anda dapat namanya aset. Kalau Anda membeli saham, Anda dapat aset, namanya equity. Kalau Anda membeli emas, Anda dapat benda, namanya emas secara fisik. Nah, kalau beli asuransi hasilnya apa? Jadi gini, ketika Anda membeli asuransi, Anda sebetulnya membeli perlindungan. Yang dihasilkan adalah Anda dilindungi dari resiko tertentu. Ambil satu contoh. Katakan sebagai seorang pengusaha yang aktif, Anda sering makan di luar, Anda tidak olahraga, Anda tidak menjaga kesehatan. Oke, cuma masalahnya Anda masih muda. Jadi kalau Anda ke dokter, diperiksa, darahnya bagus semua. Oke, pertanyaannya adalah, apakah dengan gaya hidup kita ada resiko terkena penyakit tertentu? Namanya penyakit kritis. Ya bisa aja kena, betul ya? Kenapa? Misalnya contohnya hipertensi, stroke, cancer. Tahu nggak? Orang yang menderita hipertensi itu naik dari tahun ke tahun. Orang yang meninggal karena cancer itu
di Indonesia bisa 10 jutaan. 10 juta jiwa itu meninggal karena cancer. Ini salah satu penyebab kematian yang besar. Tapi ada penyakit lain yang cukup kritis juga, namanya jantung. Bisa jadi penyakit-penyakit ini tidak menular, tapi kalau kena sifatnya fatal. Pertanyaannya adalah, kalau Anda kena cancer, lalu kemudian Anda tidak bisa bekerja, Anda tidak bisa membayar rumah sakit, lalu siapa yang harus menanggung? Pasti anak, istri, atau keluarga. Supaya anak, istri, keluarga bisa mengejar tujuannya masing-masing, Anda membayar premi asuransi. Tujuannya apa? Supaya kalau Anda sakit, Anda bisa mendapatkan perlindungan. Jadi melindungi diri Anda dari sebuah risiko. Bukan berarti Anda tidak akan pernah sakit jantung, tetapi andai kata sampai terjadi risiko itu, Anda ada yang mengcover biaya rumah sakitnya. Biasanya apa yang ditanggung oleh asuransi untuk penyakit-penyakit kritis? Anda mesti tanya agen asuransi Anda. Bisa jadi sekarang ini penyakit yang banyak terjadi di Indonesia ya, jantung, hipertensi, stroke, hati kronis, ya, bukannya sakit hati karena diputusin perempuan atau diputusin pacar, lupus, kemudian ada lagi yang namanya penyakit paru-paru, ya, paru-paru kronik. Itu juga banyak, jangan ginjal. Ini semua adalah penyakit yang sifatnya kronis. Dan yang menarik adalah kalau Anda sampai di diagnosa, misalnya stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, maka asuransi akan membayar sejumlah uang sesuai premi Anda. Sesuai preminya. Jadi sesuai uang pertanggungannya. Anda bayar senilai berapa, nilainya pasti. Nah, investasi hasilnya itu nggak pasti. Investasi Anda invest hari ini nggak pasti bahwa besok emas akan naik. Jangan salah loh. Anda hari ini beli emas nih. Kemarin saya beli emas harga 710.000, hari ini 690.000. Nah, itu turun. Karena kita pikir emas naik, ternyata turun. Nah, tetap saya beli emas. Tapi tujuannya berbeda, hasilnya berbeda. Nah, asuransi Anda beli A, hasilnya pasti. Hasilnya itu relatif pasti sesuai dengan kontrak Anda selama masih dalam pertanggungan. Yang ketiga adalah resiko. Kalau Anda invest, ya, resikonya adalah naik turunnya bisnis tidak ada yang menjamin. Betul ya? Naik atau turun nilai investment Anda itu nggak ada yang jaminan. Bisa naik, bisa turun, bisa berkembang, bisa nggak berkembang. Nah, yang menarik adalah insurance. Insurance, kalau Anda tidak terkena risiko, Anda nggak bisa menikmati. Kalau Anda kena risiko, Anda bisa menikmati. Jadi beda ya. Kalau Anda investasi, kita menghasilkan tidak menghasilkan, kita tetap bisa menjual aset kita atau tetap bisa menghasilkan sesuai dengan besaran yang kita ingin nikmati. Oke? Tapi insurance nggak bisa. Anda bayar setiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nggak pernah masuk rumah sakit. Uang 1 juta nggak bisa keluar. Setelah misalnya umur 70 tahun, ternyata Anda tidak mengalami kematian, uangnya nggak bisa keluar. Hanya bisa terjadi ketika Anda mengalami resiko, baru dilindungi. Nah, itulah bedanya. Terus ada yang bilang, wah rugi dong kalau kita asuransi. Ya, rugi kalau Anda nggak sakit. Pertanyaannya, Anda ingin sakit atau enggak? Kalau saya ingin sehat. Tapi andai kata terjadi penyakit, saya harus ada yang menanggung. Begitu. Yang keempat adalah nilai dana yang Anda investasikan. Kalau Anda investasi, nilai dananya bebas. Hari ini nggak ada duit, nggak invest. Besok ada uang, Anda invest. Hari ini mau nabung, boleh. Besok nggak mau nabung, nggak masalah. Tapi yang namanya asuransi, sudah ada kontrak. Setiap bulan Anda harus bayar senilai kontrak. Kalau per tahun, Anda setiap tahun harus bayar. Saya membeli asuransi pendidikan. Jadi dalam 10 tahun ke depan, saya harus keluar uang. Tapi setelah 10 tahun, saya nggak perlu uang keluar sama sekali. Tahun ke-20 itu ada nilai tunai. Dan nilai tunainya itu tujuan saya adalah untuk anak-anak saya. Asumsinya apa? Selama 10 tahun saya masih hidup.
Selama 10 tahun saya masih bisa membayar preminya. Nah, preminya ini nggak bisa kalau Anda nggak punya duit, nggak bayar, nggak bisa, harus terus. Saya punya asuransi, saya punya banyak asuransi, dan asuransi itu apa ya, bertambah terus. Artinya bertambah, saya top up terus setiap tahun. Ya, buat agen asuransi yang punya customer seperti saya pasti happy. Karena setiap setahun 2 tahun saya pasti top up. Dari yang 1 juta sampai dengan 5 juta sebulan sampai 10 juta sebulan. Itu untuk apa? Saya kan income-nya naik. Ya kan? Betul ya? Income-nya naik. Kalau sampai terjadi apa-apa, anak saya masih kecil-kecil, lalu kemudian sekolahnya, kehidupannya masih panjang, berarti saya harus memiliki sesuatu jika sampai terjadi sesuatu dengan diri saya. Nah, yang kelima, bisa nggak Anda punya dua-duanya? Saya punya investasi juga, saya membeli perlindungan juga. Investasi juga, perlindungan juga. Dengan satu akun bisa, namanya unit link. Unit link itu dibagi tuh, misalnya 50% untuk investasi, 50% untuk asuransi. Jadi kalau Anda sakit, Anda akan di cover. Anda tidak sakit, uang investasi Anda akan cair. Nah, pertanyaannya, recommended tidak? Semua pilihan dari Anda sendiri. Saya tidak rekomen. Kenapa tidak rekomen? Karena lebih baik Anda memilih jiwa ya untuk jiwa. Kalau memang kejadian untuk sakit ya sakit, sehingga Anda bisa memaksimalkan uang pertanggungannya. Memaksimalkan, Anda bisa bayangkan, saya punya uang 100.000, 50.000 untuk investasi, 50.000 untuk asuransi, otomatis pertanggungannya Anda cuma 50.000. Nah, investasinya 50.000. Tapi kalau Anda punya uang 100.000, 100% untuk risiko, itu jauh lebih bagus, jauh lebih bagus. So, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan Anda tanya di bawah ini. Atau kalau Anda ingin membeli sebuah produk-produk asuransi, Anda cari agen asuransi atau pergi ke perusahaan-perusahaan insurance yang bisa memberikan keterangan penjelasan yang lebih konkret. Untuk investasi, Anda harus cari instrumen investasi yang cocok dengan karakter Anda. Saya Tom MC Flay, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.